Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha, hafiz dan hafizah insyaallah, kembali kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kita nikmat berupa nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, yaitu melaksanakan pembelajaran, belajar dan mengajar. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Anak Ustaz, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar antum semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya doakan semoga anak Ustaz, ayah bunda beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat anak Ustaz untuk selalu menjaga protokol kesehatan, pakai masker bila keluar rumah dan mencuci tangan apabila setelah kegiatan-kegiatan. Oke anak Ustaz, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa hari ini akan saya pimpin. Silakan bersiap-siap, angkat tangannya, sikap baik berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak Ustaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu atau sebaik-baik di antara kalian adalah
yang mau belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Maksudnya adalah sebaik-baik di antara kita umat Nabi Muhammad, sebaik-baik di antara kita umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian setelah pandai kita membacanya, sudah hafal, maka kita ajarkan kepada orang lain. Itulah kata Rasulullah, umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita, ustadz-ustadz dan ustazah, anak-anak ustadz, menjadi orang-orang yang terbaik yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Baiklah anak-anak ustadz, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mentahsinkan, menghafal surah Abasa ayat 1 sampai selesai. Nah, pada hari ini kita melanjutkan mentahsinkan surah An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 5. Setelah ini silakan anak ustadz simak video yang akan ustadz kirimkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ustadz yang soleh dan soleha, ustadz akan menjelaskan tahsin atau hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 6. Tapi sebelumnya, sebelum ustadz melanjutkan penjelasan hukum-hukum tajwid, ustadz terlebih dahulu menjelaskan secara umum tafsir dari surah An-Nazi'at ini. Surah An-Nazi'at ini termasuk surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah An-Nazi'at diturunkan di kota Mekah. Surah An-Nazi'at ini terdiri dari 46 ayat. Dan surah An-Nazi'at ini secara umum menjelaskan tentang tugas-tugas para malaikat. Contohnya pada ayat 1 dan ayat 2. Wan nazi'ati gharqa. Demi para malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan keras. Kemudian wan nasyitati nashta. Demi para malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, secara umum ayat ini menjelaskan tentang tugas-tugas para malaikat. Nah, kembali kita kepada materi pembelajaran kita, yaitu mentahsinkan atau menjelaskan hukum-hukum tajwid surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 6. Baik, kita mulai dari ayat 1. Wan nazi'ati gharqa. Wanna itu dibaca dengung. Wanna dibaca dengung atau minimal ditahan 3 harokat. Namanya wajib uluna, wajib berdengung. Saya tandai ini wan nazi'ati gharqa. Nah, itu panjangnya 2 harokat. Ditahannya 3 harokat atau didengungkan wanna. Nanya panjang 2 harokat. Kemudian zi'a panjang 2 harokat karena di situ mad alif kecil. Selanjutnya tigharqa. Warqa itu mad iwad. Kenapa tidak dibaca kon? Kenapa dibaca ko? Karena wakafnya di situ. Tapi apabila dia wasol, maka bunyinya didengungkan. Namanya gunnah ya, gunnah. Qau bukan ko kalau wasol, tapi kalau wakaf di situ maka atau berhenti di situ maka dibaca ko, dibaca 2 harokat. Wan nazi'ati gharqa. Nah, kemudian lanjut pada ayat kedua. Wan itu ditahan atau didengungkan. Didengungkan atau ditahan 3 harokat. Kemudian nanya itu panjang 2 harokat. Kemudian syito, to-nya itu panjang 2 harokat. Tinash to sama dengan ayat 1 tadi, namanya mad iwad. Apabila dia wakaf di situ maka panjangnya 2 harokat. Tapi kalau wasol maka didengungkan.
Kemudian ayat ketiga, wassa, sa panjang 2 harakat, mad alif kecil. Kemudian sabiha, ha panjang 2 harakat, mad alif kecil. Tisabaha, sabaha, jangan lupa ya Ustaz, apabila huruf 5 ba jim dal to ko, apabila ia sukun maka bunyinya dipantulkan. Sabqa, sabqa, sabaha, wassabihati sabaha. Ha itu mad iwad panjangnya 2 harakat. Kemudian lanjut pada ayat keempat. Fasabiqo, sa panjang 2 harakat, biqo tisabaqo, sabaqo qalqalah ya, qalqalah, sabaqo, ko panjang 2 harakat. Kemudian lanjut pada ayat 5, fal mudabbirati amro. Ingat di sini hanya ada 2 mad ya. Yang pertama ro, kedua ro. Mad alif. Fal mudabbirati amro. Ro yang terakhir namanya mad iwad. Tapi panjangnya sama-sama 2 harakat. Kemudian lanjut pada ayat terakhir, ayat 6. Yauma tarjufur rajifah. Di sini hanya ada 1 mad, yaitu jufur rajifah. Ro-nya panjang 2 harakat. Nah, itulah penjelasan dari Ustadz hukum-hukum tajwid dari surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 6. Namun sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan membacakan atau mentilawahkan dengan tajwid, dengan hukum-hukum tajwid surah An-Nazi'at ini, ayat 1 sampai ayat 6. Silakan disimak ya Al-Qur'annya, atau boleh juga melihat layar HP-nya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ Sadaqallahul azim. Baik, anak Ustadz yang soleh dan soleha, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi antum dan antum bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa anak Ustadz agar memperbanyak tilawah, menambah hafalan, yaitu surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 6. Dan akan disetorkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.